Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini kita akan membahas mengenai soal ujian profesi aktuaris, yaitu ujian A10 Matematika Keuangan. Dan ini merupakan soal pada waktu April 2019 ya. Jadi kita sini akan membahas ujian aktuaris. Ya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe channel Yuk Bisa Guys. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Oke, sekarang kita akan membahas soal yang pertama. Soal yang pertama, nomor 1 diketahui M dan N adalah bilangan bulat positif dan tingkat bunga. Jika diberikan pernyataan-pernyataan berikut, delta sama dengan ini dan delta sama dengan N ln 1 plus I convertible N kali. Di sini juga ada kayak gini persamaan. Dan terdapat 4 pernyataan. Berapa pernyataan yang benar? Jadi kita harus mengingat kembali bahwa D ini sama dengan 1 min V ya. Dimana D itu kan 1 min I kan. 1 min I. Pangkat maksudnya 1 min D sama dengan 1 plus I pangkat minus 1. Nah, ini asal mulanya. Nah, V juga ini, dan kita tahu ya, konvertibelnya ini seperti ini, 1 plus I sama dengan ini. Dan ini. Nah, kalau kita lihat delta kan ini ln 1 plus I, jadi kita lenkan kedua ruas untuk mendapatkan delta. Maka akan didapat M-nya nanti akan turun ke sini ya. Nah, di sini ada pembaginya ya, ada penyebut di sini. Sedangkan di sini tidak ada. Ya, tidak ada penyebut sini. Jadi ini salah. Dan juga ini juga salah ya. Kemudian ini salah ya, seharusnya ini N ya, di sini N dan di sini M. Itu baru benar. Dan yang ketiga ini kalau kita lihat ini benar ya. Karena kan V pangkat min 1 itu sama dengan 1 plus I ya. 1 plus I. Dan kalau kita lihat 1 plus I di sini kan sama dengan eksponen dari delta ya. Dan D juga kita ingat ini benar ya. Jadi jumlah pernyataan yang benar adalah ada 2. Jadi jawabannya C. Kemudian soal nomor 2. Suatu instrumen investasi memberikan imbal hasil yang setara dengan force of interest 5%. Tentukan nilai dari sebuah investasi sebesar 1000 setelah 12 tahun. Bulatkan jawaban ke satuan terdekat. Kita tahu akumulasinya itu dengan cara pangkat bunganya itu 0,05 dan waktunya adalah 12 dikalikan dengan nilai awalnya 1000. Didapat 1822, jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 3. PT Bank Tajir menerbitkan beberapa produk deposito ekstra dengan fitur berikut. Nasabah harus menempatkan dana selama 1 tahun dan dana tidak boleh diambil selama 1 tahun tersebut. Tingkat bunga dasar sebesar 5% per tahun diberikan berdasarkan penempatan awal. Jika penempatan dana melebihi 5.000, maka kelebihan dana dari 5.000 akan mendapatkan tingkat bunga tambahan sebesar 2%.
Dengan fitur di atas, tingkat bunga berapakah yang setara dengan produk tabungan di atas jika penempatan dana awal adalah 12.000? A 7%, B 6,5%, C 6,41%, D 6,17%, E 5,57%. Jadi di sini kita akan menjawab akumulasinya. Jadi kan tadi 12.000, yaitu ada 5.000 dan 7.000 ya, 5 tambah 7 12. Kelebihannya kan itu mendapat tambahan bunga 2%, jadi 0,5 tambah 0,2 ya, 0,02 maksudnya. Jadi 1,07, sedangkan 5.000-nya 1,05. Didapat akumulasinya adalah ini. Jadi tingkat bunganya adalah kita tinggal cari melalui persamaan ini. Karena penempatan awal adalah 12.000 ya. Didapat I-nya 6,17%. Jadi jawabannya adalah D. PT Invest. Kemudian kita akan melanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4. PT Invest, sebuah perusahaan manajemen aset, menerbitkan sebuah produk investasi baru yang memiliki fitur seperti berikut. Nasabah harus melakukan pembayaran berkala sebesar 1.000 setiap awal tahun selama 10 tahun. Produk memberikan tingkat bunga efektif 6% per tahun selama 5 tahun pertama dan efektif 8% per tahun selama 5 tahun berikutnya. Saldo investasi akan dipotong oleh PT Invest sebesar X pada setiap awal tahun selama 5 tahun pertama sebagai biaya administrasi. Tentukan nilai X sedemikian sehingga nilai akumulasi di akhir 10 tahun akan sama dengan jika nasabah menginvestasikan besar uang yang sama setiap tahunnya dengan tingkat bunga efektif 7% per tahun. Kemudian kita akan jawab ya. Jadi besar uang yang sama ini kan seakan sama dengan 1.000 dan 7% per tahun ya. 10 gitu. Karena ini setiap awal tahun ya. Jadi S double dot ini. Dia akumulasinya jadi sama dengan S double dot 10 angle 10 7% ya. Nah, itu akan sama dengan ini, dan sisi lain ini adalah fitur dari PT Invest, yaitu 1.000 kurang X ya, yaitu akan dipotong sebesar X ya selama 5 tahun pertama. Dan 5 tahun pertama itu besarnya 6%. Jadi ini adalah akumulasinya ya. Di titik kelima ya, di titik kelima. Kemudian karena 5 tahun berikutnya 8%, jadi sini adalah 8%, ini 6% ya, jadi 1,08. Kemudian ditambah lagi dengan S angle 5 dari 8% ya. Jadi dari sini gitu, tambah lagi ini gitu. Jadi yang ini adalah 5 tahun pertama, dan ini adalah 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya akan sama dengan X didapat ini ya. Nah, perlu kita ingat bahwa S double dot ya, angle N ini sama juga dengan 1 plus I dari 1 plus I dari S angle N ya. Dan juga kalau kita masih ingat, S angle N itu rumusnya adalah 1 plus I pangkat N dikurang 1 per I
kalau kita hitung nanti akan didapat X-nya segini, yaitu 37,8. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 5. Sebuah hutang sebesar X dicicil dengan pembayaran sebesar 1 setiap awal tahun selama N tahun. Tingkat bunga efektif adalah I per tahun. Tentukan total bunga yang dibayar oleh peminjam. Jadi kalau kita lihat total bunga yang dibayar peminjam itu adalah seperti ini ya. Dengan rumus 1 min V pangkat N min T. Ini adalah pembayaran bunga. Dan kalau kita jumlahkan semuanya akan didapat N min A double dot N. Ya, dimana V-nya di sini adalah V pangkat 0 ya sini ya. 0 gitu. V pangkat 0 adalah 1. Jadi kalau kita jumlahkan akan didapat pembayaran bunganya ini ya. Karena ini awal tahun jadi dimulai dari 0 ya sampai N-1 gitu. Jadi ini ada rumusnya di sini. Jadi total bunga yang dibayar peminjam jawabannya adalah E ya, N minus A double dot angle N. Soal nomor 6. Diberikan dua jenis anuitas seperti berikut. A. Anuitas A memberikan pembayaran sebesar R di setiap akhir tahun selama 2N tahun. Nilai kini present value dari anuitas ini pada tingkat bunga adalah 33,55. B. Anuitas B memberikan pembayaran sebesar 2R di setiap akhir tahun kedua. Anuitas berakhir setelah N kali pembayaran. Nilai kini dari anuitas ini pada tingkat bunga adalah 32,3. Ini pada tingkat bunga I ya. Tentukan tingkat bunga I. Ya, jadi yang pertama ini seperti ini. Anuitas A, dan yang kedua ini anuitas B seperti ini. Ya, kalau kita lihat dengan garis, anuitas A itu begini ya, 1, 2, sampai 2N, itu R ya, R. Dan yang kalau yang bawah itu setiap 2 tahun ya. 0, 1, 2 itu 2R. Seperti itu ya, dan seterusnya. Dari kedua persamaan ini kita dapat mengetahui nilai I yaitu dengan cara menyamakan nilai R sehingga didapat 2R sama dengan 2R ya. Kita kalikan saja, dikalikan 2 ini ya, 33,55. Ya, didapat persamaan ini. Kemudian kita perlu ingat rumus dari geometri di mana A ini adalah suku pertama, R itu adalah rasionya ya. Maka akan didapat jawabannya I-nya mendekati 7,8%. Jadi jawabannya B. Soal nomor 7. Sebuah perpetuitas memberikan pembayaran sebesar 1.000 terhitung 1 tahun dari sekarang. Pembayaran berikutnya akan lebih besar 50% dari pembayaran sebelumnya. Jika nilai kini present value dari perpetuitas ini adalah 25.000, maka tentukan tingkat bunga yang sesuai. Jawab. Jadi di sini duitnya berkembang terus sebesar 5%, artinya dikali 1,05 sampai tak hingga. Ya, kita harus ingat rumus deret geometri tak hingga. Didapat persamaan ini ya dari sini ke sini. Kemudian didapat jawabannya adalah I sama dengan 9%. Jadi jawabannya A.
Kemudian ada soal nomor 8 dengan tingkat bunga I dengan tingkat bunga dan fitur anuitas yang serupa dengan soal nomor 7 sebelumnya ya. Tentukan nilai kini dari perpetuitas ini jika pembayaran perpetuitas dibatasi hingga 2000. Bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Jadi yang pertama itu kita perlu mencari waktu ya di mana pembayaran berkembang menjadi 2000. Ya, jadi pada saat N 14,2 itu akan berkembang menjadi 2000. Jadi saat N-nya 14 ya, dia belum berkembang melewati 2000. Nah, sini 14. Jadi di situ masih 1000 gitu. Tapi kalau sudah 15 N-nya ya kita batasi 2000. Ya dibatasi 2000. Ya jadi di sini kenapa 15 ya, karena sini selanjutnya ini adalah 16 gitu ya. Selanjutnya ini 16 dikalikan sini. Jadi dapat jawabannya adalah 16.832. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian ada soal nomor 9, suatu hutang dibayar dengan cicilan tetap setiap akhir tahun selama 24 tahun. Porsi bunga dan porsi pokok yang dibayarkan pada pembayaran ke-20 masing-masing adalah 121,35 dan 258,56. Tentukan sisa hutang setelah pembayaran ke-10. Bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Jadi jawabannya adalah ini tadi pembayaran pokok, ini pembayaran bunga, ini pembayaran pokok ya, jadi cicilannya sebesar ini tinggal dijumlahkan. Yang ditanya adalah nilai sisa utang setelah pembayaran ke-10. Yaitu kita ingat ya, sisa utangnya kan N dikurang T ya. T-nya yang ditanya 10. Kemudian kita perlu mencari nilai I, yaitu dari persamaan pembayaran pokok. Ya kita ingat rumus pembayaran pokok ke T itu V pangkat N min T plus 1. Ya karena diketahui pembayaran pokoknya tadi 258,56, didapat I-nya segini. Ya jadi tinggal kita hitung nilai dari ini adalah 3132. Jadi jawabannya C. Soal nomor 10, suatu hutang sebesar 8.000 memiliki tingkat bunga nominal 16% yang dikonversikan semesteran. Pokok hutang akan dibayar selama 20 tahun dengan sinking fund yang memberikan tingkat bunga nominal 13% yang dikonversikan semesteran. Jika pembayaran bunga dan sinking fund dilakukan di setiap akhir semester, tentukan total semua pembayaran yang diperlukan setiap tahunnya. Bulatkan jawaban ke satuan terdekat. Jawab. Ya diketahui N-nya sama dengan 40. Jadi kita menggunakan semester sebagai satuan waktu. Ini 20 tahun sama dengan 40 semester. I-nya sama dengan 8% ya, 16 bagi 2. Kemudian J-nya ini adalah bunga sinking fund, yaitu 13 dibagi 2. Kemudian L ini 8.000 utangnya. Ya kita perlu ingat kembali rumus dari ini ya, angle N, I, dan J. Jadi yang ditanya ini adalah nilai ini ya. Ini adalah cicilan per semester nih, nilai ini. Jadi kita kali 2. Jadi cicilan per tahun ya, setiap tahun yang ditanya. Ini kita ingat lagi ini adalah ini ya jawabannya. Rumusnya ya.
Tinggal kita masukkan ke rumus, didapat hasilnya 1371. Jadi jawabannya A. Kemudian ada soal nomor 11. Untung meminjam uang sebesar 100.000 yang akan dicicil di setiap akhir tahun dengan cicilan tetap selama 15 tahun dan tingkat bunga tahunan efektif 8%. Setelah pembayaran ke-10, Pak Untung memutuskan untuk mengubah cara pembayarannya dengan menggunakan sinking fund yang memberikan tingkat bunga 10% setiap tahun. Pak Untung membayar cicilan dengan besar yang sama seperti sebelumnya, yang dibagi menjadi pembayaran bunga ke pemberi pinjaman dan sisanya ke sinking fund. Tentukan apakah uang yang terakumulasi di sinking fund mencukupi atau tidak untuk melunasi sisa utang dan berapa besar kelebihan ataupun kekurangannya. Bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Ya, jawab dulu, diketahui I-nya 0,08. Kita tahu ya cicilan tetapnya ini sebesar 11.682. Jadi sisa hutang setelah pembayaran 10 ini adalah ini sisa hutangnya. Kemudian kita lihat ini adalah cicilan untuk sinking fund ya. Nah, ini untuk intermezzo aja. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah pembayaran cicilan dikurangi pembayaran bunga. Nah, ini sama dengan nilai dari pembayaran pokok ya. Jadi pembayaran pokoknya kita akumulasikan ya, 5 ya, jadi S angle 5 dengan 0,1 ya, didapat ini hasil akumulasi dari pembayaran pokoknya. Nah, ini kita lihat, ini kita kurangi aja. Ternyata yang kita butuhkan kan 46, tapi melebihi di sini 48, jadi lebih 1896. Ya, jadi jawabannya B. Kalau kita lihat lagi di sini adalah amortisasi utang yang biasa ya. Nah, jadi sisa utang pada pembayaran ke-10 ini ya 46,46. Kemudian kita lihat di sini ya, ini pembayaran pokoknya atau setoran SF di sini. Ya, pembayaran bunganya kan kita kalikan saja dengan bunganya dari F10. Ya, jadi saldonya setelah tahun kelima yaitu 48.000 ya di sini. Sama. Tinggal kita kurangi dengan 46. Jadi melebihi sebesar 1.896. Sini jawabannya. Jadi jawabannya B. Cukup dan mempunyai kelebihan sebesar 1.896. Soal nomor 12. Sebuah obligasi 10 tahun memiliki nilai par 1.000 dan memberikan kupon yang dibayarkan setiap setengah tahun dengan tingkat kupon 9%. Nilai penebusan obligasi ini adalah 1.050. Tentukan harga dari obligasi ini jika tingkat imbal hasil yield rate dari obligasi ini adalah 8% dikonversikan semesteran. Bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Jawab ya, kita tentukan semester sebagai satuan waktu, jadi N sama dengan 20. Kemudian jadi harga dari obligasi adalah ini ya. Dan kalau kita hitung ya, jadi 45 dapat dari F kali R ya. F-nya adalah 1.000 dikali R-nya itu adalah 4,5%. Ya, tingkat kupon dibagi 2 ya, R itu. Jadi ini tingkat kupon tahunan ya yang diberitahu di soal. Karena ini dibayar setengah tahun, jadi 4,5. 9 dibagi 2. Jadi jawabannya kalau kita hitung ini
dapat hasilnya 1090,77 ya. Jadi jawabannya D, 1091. Soal berikutnya nomor 13. Sebuah obligasi 12 tahun dengan nilai par 10.000 memiliki tingkat kupon tahunan 8%. Obligasi ini dibeli dengan tingkat imbal hasil 5%. Tentukan porsi pokok dari nilai kupon tersebut pada pembayaran kupon ke-9. Bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Jawab. Yang kita akan jawab. Kita perlu ingat kembali bond amortization schedule. Jadi boleh dilihat di video saya mengenai matematika keuangan bagian bond amortization schedule. Jadi tanya tentukan porsi pokok ya. Rumus dari pembayaran pokok adalah ini. Ya diketahui C-nya 10.000, R-nya juga sama dengan, karena F-nya sama dengan C, jadi R-nya juga sama dengan G, 0,08. Dan C-nya 0,05. Jadi pembayaran kupon ke-9 itu ya pembayaran pokoknya tinggal kita masukkan ke rumus, didapat hasilnya 246,81. Jadi kalau kita lihat di sini kita sebagai penjual obligasi ya. Penjual obligasi kita mendapatkan sebesar 12.658,98 gitu ya. Dan kita harus bayar kupon sampai di sini, harus nilai redemptionnya atau nilai par ya. Ya, jadi kita lihat di sini pembayaran bunganya dan pembayaran pokok. Jadi untuk pembayaran bunga ini tinggal dikurangi saja, kuponnya kan ini sebesar CG ya. CG. Jadi pembayaran bunga CG dikurang PT aja. Seperti itu. Kalau kita lihat sini pembayaran pokok ke-9 adalah 246,81. Soal nomor 14, tentukan besar nilai pada tabel di bawah sedemikian sehingga tingkat imbal hasil dari proyek yang memiliki arus kas seperti di bawah adalah 15%. Jadi ini IRR ya, IRR-nya 15%, bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Jadi diketahui ini 0,15. Ya tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Dapat X-nya 123,89. Jadi jawabannya A. Soal nomor 15. Pandre berencana untuk berinvestasi pada saham perusahaan Niagara pada setiap awal kuartal sepanjang tahun 2019. Pandre akan membeli sebanyak mungkin lembar saham yang dapat dibeli dengan uang 11.000 pada setiap awal kuartal. Asumsikan saham dapat dibeli dalam jumlah pecahan. Diketahui juga harga saham yang terrealisasi sepanjang tahun 2019. Diketahui time weighted rate of return dari investasi Pak Andre ini adalah 8%. Tentukan dollar weighted rate of return yang bersesuaian. Pilih jawaban terdekat jika menggunakan aproksimasi linear. Jawab ya, belum tahu jawabannya. Kalau udah tahu nanti jawabannya ditaruh di link yang ada di deskripsi. Nah, buat teman-teman yang sudah tahu jawabannya boleh bantu saya dijawab ya di kolom komentar. Soal nomor 16, suatu utang sebesar 1.500 yang dikenakan tingkat bunga efektif tahunan 8,5% akan dicicil selama 15 tahun. Utang tersebut dicicil dengan pembayaran sebesar di setiap akhir tahun selama 10 tahun. Ya, pembayarannya sebesar X ya di setiap akhir tahun selama 10 tahun pertama dan dengan pembayaran
1,2x di setiap akhir tahun selama 5 tahun kedua. Tentukan porsi pokok dari pembayaran cicilan ke-12. Bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Ya, jadi kita dapat persamaan seperti ini. Lalu kita hitung X-nya ya. Didapat X-nya 173,354. Yang ditanya adalah nilai porsi pokok dari pembayaran cicilan ke-12. Ya, porsi pokoknya ini cicilan dikurangi pembayaran bunga. Dari F11 ya, F11 ini adalah ini ya. Ini kali ini dan I-nya ini. Ya, didapat jawabannya adalah 150. Jadi jawabannya B. Berikutnya soal nomor 17. Terdapat 3 produk investasi dengan tingkat hasil investasi seperti berikut. Investasi X dengan tingkat bunga nominal 8% dikonversikan kuartalan. Investasi Y dengan tingkat bunga yang setara dengan cost of interest 7,9%. Investasi C dengan tingkat bunga yang setara dengan tingkat diskon nominal 7,8% dikonversikan bulanan. Tentukan urutan hasil investasi dari produk-produk di atas. Jawab. Tadi telah diketahui bahwa IX ini ya, delta Y dan DZ tadi seperti ini. Kemudian kita akan ubah ke dalam bentuk I semua ya. I atau tingkat bunga efektif dari X, Y, dan Z. Kemudian kita urutkan dari yang paling besar, yaitu kalau kita lihat sini 824 ya, sini X, kemudian Y, kemudian Z. Jadi jawabannya A. Soal nomor 18, sebuah anuitas 12 tahun dengan pembayaran 300 di setiap awal kuartal untuk 8 tahun pertama dan pembayaran 150 di setiap awal bulan untuk 4 tahun berikutnya. Jika tingkat bunga efektif tahunan adalah 10%, tentukan nilai kini dari anuitas ini. Bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Jawab. Diketahui nilai I-nya 0,1. Nilai kini dari anuitas tersebut adalah seperti ini ya. Kalau kita lihat dari soal, maka kita akan dapatkan ini. Dan hasilnya adalah 9.601. Jadi jawabannya A. Kemudian soal nomor 19. Pada suatu tingkat bunga sederhana, uang sebesar 1.000 akan bertumbuh menjadi 1.240 setelah suatu periode waktu. Tentukan nilai kini dari akumulasi uang sebesar 1.540 dengan ketentuan tingkat bunga sederhana yang besar 5/4 kali semula dan periode akumulasi yang sepertiga kali semula. Jawab. Diketahui 1.000. Nah ini kan, ini adalah yang diketahui. Kita dapatkan IN-nya segini, kemudian kita tentukan yang ditanya. Itu seperti ini dan kita dapatkan X-nya adalah 1.400. Jadi jawabannya E. Soal nomor 20. Pak Tono berhutang sebesar 10.000 kepada Bank Ceria Abadi untuk keperluan KPR dengan tenor 10 tahun. Hutang akan dicicil dengan pembayaran sebesar X ya di setiap akhir tahun selama 5 tahun pertama dan sebesar sekian 5 tahun berikutnya. Bunga yang berlaku pada 5 tahun pertama adalah 6,5% dan 8,5% untuk 5 tahun berikutnya. Jika cicilan dan itu dihitung sedemikian sehingga 40% dari pokok telah terbayar setelah pembayaran kelima, tentukan total pemasukan bunga yang diperoleh bank. Buatkan jawaban kesatuan terdekat. Jawab. Nah, ini telah diketahui ya, seperti ini. Nah, juga diketahui karena 40% telah terbayar, jadi sisa utangnya tinggal 6.000. Dan kalau kita lihat
F5 ini rumusnya adalah ini ya. YA angle ini sama dengan 6000. Jadi kita dapat X dan Y segini dan total pembayaran bunga adalah tinggal kita kali aja jumlah cicilannya dikurangi dengan utang. Jadi segini pembayaran. Jadi jawabannya C. Dari persamaan-persamaan berikut, yang manakah yang benar? Soal nomor 21. Ya, sini ada 1, 2, 3. Dan kita akan jawab. Ya, ingat kembali, ini adalah ini ya, angle to infinity 1/D. Ingat juga S angle N ini. Dan juga dapat diperiksa ini seperti ini. Maksudnya adalah, jadi karena dari 0 ini kan kita mulai karena ini double dot ya. Kalau double dot artinya di titik 0 sudah ada pembayaran, artinya di awal tahun. Terus sampai ke N, kemudian N plus 1 plus 1 ya. Jadi kita lihat sini artinya dari sini sampai sini. Nah, kalau kita lihat di sini N plus 1-nya sini 0 ya. Jadi kita bisa lihat ini juga sama dengan 1 plus A angle N. Kita tambah 1 tambah A angle N ini. Jadi jawabannya E ya, yaitu yang benar 1, 2, dan 3. Soal nomor 22. Sebuah obligasi 20 tahun dengan nilai par 1000 dan tingkat kupon 7% yang dibayarkan semesteran dijual pada harga 1080. Kupon dapat diinvestasikan kembali dengan tingkat bunga nominal 5,5% dikonversikan semesteran. Asumsikan pembeli obligasi tetap memiliki obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Tentukan tingkat imbal hasil yield rate efektif tahunan secara keseluruhan yang didapat oleh pembeli obligasi. Soal nomor 22. Kita jawab. Tentukan semester sebagai satuan waktu, jadi kita dapat N sama dengan 40. Kemudian diketahui ini ya, pada akhir ke tahun ke-20 jumlah uang yang dimiliki oleh pembeli obligasi, dan ini yaitu penjumlahan nilai par dan akumulasi dari kupon yang diinvestasikan kembali dengan tingkat bunga nominal 5,5% dikonversikan semesteran, jadi kalau dibagi 2 2,75%. Dan kita tahu kupon ini 35, ini diinvestasikan kembali artinya di S angle kan ya, S angle 40. Seperti itu, dan kita dapat hasilnya 3.400 sekian, dan kita tinggal cari, tentukan tinggal tingkat imbal hasil efektif tahunan yaitu C. C-nya sebesar 6,05%, jadi jawabannya A. Soal nomor 23. Diberikan harga semula dari sebuah obligasi 15 tahun dengan par 1000 dan tingkat kupon 9% yang dibayarkan semesteran adalah 923. Jika tingkat imbal hasil dari obligasi tersebut turun 1% dari semula, berapakah dampak terhadap harga obligasi tersebut? Jawab. Jadi diketahui seperti ini, dan kita akan menghitung I-nya ya, I-nya sebesar segini. Kemudian kita turunkan lagi I-nya 1% ya, jadi segini. Dan nilai sekarang jadi segini, dan kalau kita lihat perubahan harga obligasi yang ini ya, ini dibagi yang lama 923, maka didapat perubahannya 9,04%. Artinya ini naik ya, naik lebih dari 5% tapi kurang dari 15%. Jadi jawabannya B. Soal nomor 24. Bank Fleksi menawarkan 3 produk KPR yang memiliki skema bunga berbeda. Satu skema naik bunga pada 5 tahun pertama adalah 6%, setelahnya menjadi 8%, skema tetap bunga tetap 7% sepanjang tenor, skema turun bunga pada 5 tahun pertama ada 8%, setelahnya menjadi 6%.
Jika besar cicilan tetap tidak berubah sepanjang tenor untuk semua skema, urutkan skema dari menghasilkan total pemasukan bunga dari terbesar hingga terkecil untuk hutang KPR sebesar 1.000 dengan tenor 10 tahun. Jawab ya. Nah, ini kita lihat dulu cicilan skema naiknya ya, seperti ini. Skema tetap ini. Dan ini skema turun ya, yaitu 6%, 8%. Nah, kita dapat cicilannya yang paling besar itu adalah skema turun ya. Skema turun lalu tetap lalu naik. Jadi jawabannya B. Soal nomor 25 diberikan dua buah investasi yang masing-masing berkembang dengan tingkat bunga efektif per tahun 8% dan 4% berturut-turut jika nilai awal pada investasi kedua adalah 1,5 kali investasi yang pertama. Tentukan pada waktu kapan nilai akumulasi investasi pertama sama dengan 2 kalinya investasi kedua. Kita dapat ini, diketahui, kita jawab. Soal nomor 25 yang ditanya adalah nilai N jika diketahui persamaan ini. Kita dapat N-nya 29,1, jadi jawabannya B. Soal nomor 26, investasi A memberikan bunga efektif 5% per tahun, investasi B memberikan tingkat bunga sederhana 8% per tahun. Pada waktu berapakah force of interest dari kedua investasi tersebut sama? Bulatkan jawaban kesatuan desimal terdekat. Ya, kita lihat sini jawab. Ya, kita misalkan jadi seperti ini ya. Kita perlu ingat lagi delta ini seperti ini. Nah, kita tahu delta A sama dengan delta B, jadi dapat persamaan seperti ini. Dan hasilnya T-nya 7,959, jadi jawabannya adalah E, 8 tahun. Soal nomor 27. Sejumlah uang didepositokan dengan tingkat bunga efektif 4% per tahun selama 6 tahun. Bila diketahui tingkat inflasi adalah 6% per tahun selama 6 tahun tersebut, hitunglah berapa persen nilai dari uang tersebut yang hilang, loss of purchasing power, selama periode tersebut. Jawab ya, diberikan nilai tingkat bunga I 4% dan tingkat inflasi 6%. Maka satu satuan uang, nilai uang tersebut dalam 1 tahun akan bernilai AJ ini adalah tingkat bunga real ya. Nah, 1 plus I segini ya akan bernilai 1,04 gitu ya. Nah, 1 plus Y-nya begini. Kemudian dalam 6 tahun bila terjadi hal yang sama, nilai uang akan menjadi seperti ini, 1 plus Y pangkat 6. Artinya nilai uang akan hilang sebesar 1 dikurang 1 plus Y pangkat 6, jadi 10,8%. Jadi jawabannya C. Soal nomor 28. Sebuah perpetuitas yang membayar 10 setiap 3 tahun dengan pembayaran pertama terjadi 3 tahun dari sekarang memiliki nilai kini 32 dengan menggunakan tingkat bunga yang sama. Tentukan nilai kini dari perpetuitas yang membayar 1 setiap 4 bulan dengan pembayaran pertama terjadi 4 bulan dari sekarang. Jawab. Kita dapat ini ya. Kemudian kita dapatkan I-nya. Kemudian kita tinggal hitung nilai dari ini. Maka didapat jawabannya 32,5988. Nah, jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 29, Pak Setia memiliki hutang yang dapat dilunasi dengan pembayaran sebesar 200, 400, dan pada akhir tahun ke-1, ke-3, dan ke-5 berturut-turut. Hutang tersebut juga dapat dilunasi hanya dengan bayar 1.200 pada akhir tahun ke-4. Diketahui tingkat bunga efektif tahunan atas hutang tersebut adalah 5%. Kemudian tentukan nilai X, bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Ya, kita dapatkan ini hutangnya seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan ini, lalu kita cari nilai X, didapat nilai X-nya sekian, jadi jawabannya adalah A.
Soal nomor 30 yang terakhir. Suatu utang sebesar 10.000 dikenakan tingkat bunga efektif tahunan 10%. Utang akan dicicil selama 20 tahun dengan pembayaran di setiap akhir tahun. Skema pembayaran yang dibuat adalah setiap cicilan memuat bagian pokok yang sama setiap tahunnya dan memuat bagian bunga yang dihitung berdasarkan sisa utang yang belum terbayar. Pada tahun keberapa besar pembayaran dengan skema ini pertama kali menjadi lebih kecil dari besar pembayaran dengan skema cicilan tetap selama 20 tahun? Ini kita jawab. Skema pertama ini cicilan tetapnya 1.174 dan skema 2 pembayaran pokok setiap tahun 500 ya. Kita lihat pembayaran pokoknya 500 terus sehingga sisa utangnya berkurang 500 terus ya. Dan kalau kita lihat di sini pada tahun ke-8 ya, kita lihat sini 1.150 sedangkan sini 1.174. Jadi ini pertama kali 1.150 lebih kecil dari 1.174. Jadi jawabannya adalah tahun ke-8. Jadi jawabannya C. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini dan terima kasih atas dukungannya untuk bisa mensubscribe akun channel ini. Yuk bisa guys, dan mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada yang salah boleh diingatkan saya di kolom komentar, atau ada yang masih bingung boleh request atau nanya ke saya mengenai materi ini, materi matematika keuangan. Oke teman-teman, segitu aja, sekian dan terima kasih.